Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak sekalian yang cantik, yang ganteng, yang soleh dan soleha. Hari ini pelajaran kita yaitu membahas tentang menyambut usia baligh, ya. Nah, timbul satu pertanyaan. Kenapa sih, Pak, harus dengan kata menyambut? Nah, menyambut adalah sesuatu yang akan kita hadapi. Jadi, kamu jangan takut kalau datangnya baligh itu kepada diri kamu masing-masing. Kenapa? Karena semua pasti kamu akan menghadapinya. Pasti akan hadir pada diri kamu semua. Ya. Nah, apa sih sebenarnya baligh itu, Pak? Baik anak-anak Bapak sekalian, baligh ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cukup umur. Atau sampai, ya, cukup umur atau sampai. Berapa sih Pak usianya? Nah, usia itu menurut kalender Hijriah itu 15 tahun. 15 tahun. Jadi Pak, bagaimana jika dalam usia 15 tahun tadi belum ada tanda baligh? Ya. Pasti kita akan bertanya, apa sih ilmu fikih itu, Pak? Nah, ilmu fikih adalah ilmu yang membahas tentang hukum. Ya. Nah, jadi tanda-tanda baligh di dalam hukum ilmu fikih yaitu yang pertama, ya, bagi seorang anak laki-laki sudah pasti mimpi basah, ya. Mimpi basah. Kalau bagi seorang anak perempuan, dia haid atau menstruasi, ya. Itu dia aja. Nah, kemudian di dalam ilmu biologi, dalam ilmu biologi, apa sih Pak tanda-tanda daripada akil baligh di dalam ilmu biologi? Nah, tanda-tanda seorang anak yang baligh dalam ilmu biologi untuk anak laki-laki itu yang pertama, ya, yang pertama adalah suara terdengar berat. Kemudian tumbuh jakun. Mana jakun nih? Ya, jakun yang ada di leher itu bagi laki-laki, ya. Nah, kemudian tumbuhnya kumis, tumbuhnya jenggot, tumbuhnya rambut. Rambut apa? Ya, rambut yang berada pada kemaluan, ya, atau kelamin, atau rambut yang tumbuh di ketiak. Nah, itu tanda-tanda baligh menurut ilmu biologi, ya. Kemudian pertumbuhan kita itu semakin pesat. Nah, pertumbuhan kita itu semakin pesat. Kemudian nafsu makan kita, ya, nafsu makan kita itu semakin meningkat. Itu juga dengan halnya menurut ilmu biologi, ya, tanda-tanda baligh seorang anak perempuan. Itu yang pertama, ya. Yang pertama suaranya terdengar indah. Terdengar indah. Kemudian tumbuhnya bulu-bulu yang ada di beberapa bahagian tertentu pada tubuh seorang wanita, baik itu di kemaluan atau kelamin maupun di ketiak, ya. Nah, kemudian apalagi perubahan fisik, ya, perubahan fisik pada seorang perempuan itu misalkan pinggul dan dada itu membesar. Nah, itu dianya. Nah, kemudian anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, ya. Terakhir kita membahas tentang kewajiban setelah memasuki usia baligh. Ya, kita memasuki usia baligh. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kalau kewajiban setelah memasuki usia baligh itu apa? Apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan itu yang pertama adalah sholat. Kemudian menuntut ilmu, kemudian menutup aurat, kemudian
berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Nah, itu kewajiban kamu kalau sudah baligh. Nah, bedanya. Jadi bagaimana, Pak? Usia baligh tadi kan 15 tahun. Iya kan? Jadi bagaimana jika dalam usia 15 tahun tadi kita belum ada tanda-tanda, bagi laki-laki misalkan mimpi basah atau keluar mani atau sperma, ya. Dan bagi perempuan misalkan tadi menstruasi atau haid. Bagaimana, Pak? Apakah itu sudah dinyatakan baligh? Sudah. Kenapa? Karena sudah sampai usianya. Nah, sudah sampai usianya. Jadi bukan mesti harus dengan tanda baligh tadi, mimpi basah atau haid, bukan. Kalau sudah 15 tahun, maka kewajiban kamu tetap melaksanakan kewajiban yang tadi yang telah Bapak sampaikan. Oke, anak-anak sekalian? Itu saja. Sekian pembelajaran kita hari ini, ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi kepada anak-anak Bapak sekalian bisalah anak-anak Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan untuk anak-anak Bapak sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang, ya. Dan Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.